Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faris Batullah dari kelas TO2A NRP 0916040012 akan menjelaskan tentang PPT session ke-6 atau minggu ke-7. Materinya adalah while statement, do while statement, for statement, break statement, continue statement, dan yang terakhir multiple selection, switch case. Repetition statement ada 3, while, do while, dan for. Sekarang kita masuk ke yang while. While statement. Loop while atau perulangan while digunakan dengan cara memberikan sebuah kondisi yang mana jika kondisi tersebut masih bernilai true, maka perulangan akan terus berlanjut. Biasanya perulangan ini tidak diberikan maksimal nilai loop, tetapi hanya kondisi yang diberikan. Langsung kita coba pada NetBeans. Sekarang kita akan mencoba perulangan while pada NetBeans. Maksudnya ini adalah kita mendeklarasikan dulu variabel bernilai 0. Kemudian pada while ini, jika while lebih kecil dari 10, maka sistem akan mengeluarkan tulisan variabel beserta nilai variabel pada konsol. Sekarang kita coba run. Maaf, ternyata ada yang error. Kita lupa untuk merubah nilai variabel. Sekarang kita coba run kembali. Nah, maksudnya ini adalah selama variabelnya kurang dari 10, maka pada konsol akan keluar tulisan tersebut dan nilai variabel akan ditambah satu persatu. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10 tidak muncul karena tidak ada kurang dari sama dengan, hanya ada kurang dari. Sekarang kita masuk ke while. Sekarang masuk ke loop yang kedua, yaitu do while. Tipe loop ini hampir sama dengan tipe loop sebelumnya, yaitu loop while, namun letak perbedaannya pada penempatan kondisi. Jika pada loop while diletakkan di depan kondisinya, namun pada do while ini terletak pada belakang. Jadi
kode akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian mengecek kondisinya. Jika masih bernilai benar atau true, maka kode akan dieksekusi kembali, kemudian akan dicek kembali, begitu seterusnya sampai kondisi bernilai false. Sekarang kita coba untuk run kode. Ini artinya adalah pertama kita mendeklarasikan dulu variabel ke dalam nilai 0, kemudian melakukan do, yaitu melakukan mengetikkan variabel bersama nilainya ke dalam konsol dan menambahkan nilainya langsung dalam menambahkan nilai variabel langsung satu. Kemudian mengecek kembali. Apabila variabel kurang dari 10, maka loop akan berulang kembali. Sekelas ini tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya, namun pada contoh yang lainnya akan terdapat perbedaan. Jadi penggunaannya juga tergantung pada yang membuat programnya. Perbandingan while dengan do while. Jika dilihat dari dua contoh tadi, bisa kita lihat perbedaannya, yaitu pada penempatan kondisinya. Pada kondisi yang while, kondisinya terletak pada depan dulu. Jadi dia mengecek kondisi terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi kode. Namun pada do while, dia melakukan eksekusi kode terlebih dahulu, kemudian baru mengecek. Nah, inilah perbedaannya. Jika kita masukkan while-nya variabel kurang dari 0, dia akan tetap mengeksekusi pada blok ini, karena dia bertugas untuk mengeksekusi terlebih dahulu, kemudian baru untuk mengecek kondisi yang ditanyakan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Jika kita kembali ke yang sebelumnya, dan kita coba untuk run, maka dia tidak akan mengeluarkan input apa-apa, karena sebelum dia mengeksekusi pada blok ini, dia mengecek terlebih dahulu kondisi while-nya. Karena kondisi while-nya ini bernilai false, maka loop-nya berhenti dan kodenya tidak dieksekusi. Sekarang masuk ke for statement. Perulangan for ini pada dasarnya hampir sama dengan perulangan while. Nah, tetapi letak perbedaan yang mendasar adalah pada perulangan for ini jumlah loop-nya dibatasi terlebih dahulu. Jadi dia akan terus melakukan perulangan selama belum mencapai jumlah maksimal loop, maupun karena kondisi lain.
seperti ada perintah kode untuk keluar dari loop. Maksudnya ini adalah, pertama kita mendeklarasikan dulu variabel ke dalam tipe integer. Kemudian for untuk variabel sama dengan 0, variabelnya kurang dari 10, dan variabel akan bertambah terus menerus satu persatu. Ini tidak perlu ini. Selama dia bernilai kurang dari 10, dia akan terus menerus untuk mengeluarkan tulisan variabel pada konsolnya. Kita coba untuk run. Nah, dia akan berhenti pada loop ke 9 karena jumlah loopnya sudah dibatasi terlebih dahulu. Jadi jika kita perbesar batasnya, dia akan melakukan perulangan hanya semaksimal mungkin dengan settingannya, dengan kode yang dituliskan dalam program tersebut. Jadi batasnya adalah batas loop maksimal, berbeda dengan yang while. Sedangkan while itu menggunakan kondisi. Break statement. Pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai perulangan for, yang mana jumlah perulangan loop dibatasi oleh nilai yang sudah ditentukan dan juga dibatasi oleh kondisi tertentu yang menyebabkan loop berhenti. Salah satunya adalah break. Break ini berfungsi untuk menterminate loop yang sedang berjalan sehingga langsung keluar dari loop tersebut. Break bisa digunakan pada while, do while maupun for. Break digunakan biasanya ketika sebuah kondisi yang diinginkan sudah tercapai. Sekarang kita coba untuk run. Nah, pada loop ini disetting untuk maksimal jumlah loopnya adalah 20. Namun pada konsol loop ke-7 sudah berhenti. Dikarenakan ada dalam blok sini ada perintah untuk mengecek jika variabel sama dengan 7 nilainya, maka dia akan keluar dari loop menggunakan perintah break. Jadi break itu berguna untuk keluar dari loop yang sedang berjalan. Jika kita coba lagi if-nya, maka jumlah perulangan juga tergantung pada variabelnya, pada blok if ini. Continue statement. Bagaimana jika pada suatu kondisi di loop yang kita ingin sistem untuk membypass eksekusi kode karena suatu hal, dan pada perulangan selanjutnya dieksekusi kembali. Jika kita menggunakan break,
itu merupakan sebuah kesalahan karena break akan menyebabkan langsung keluar dari loop. Oleh karena itu kita bisa menggunakan continue. Continue berfungsi agar sistem membypass eksekusi kode pada suatu keadaan dan meneruskan eksekusi kembali pada perulangan selanjutnya. Sekarang kita coba pada break ini diganti dengan continue. Jika kita eksekusi, maka dalam konsol tidak akan tertulis variabel ke-10. Sekarang kita coba cek di atas. Nah, dari sini. Variabel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, langsung 11. Karena ketika melakukan perulangan ini dia mengecek jika variabel sama dengan 10, dia menyuruh untuk continue, yaitu membypass pada blok kode setelah ini, pada blok kode for ini. Jadi dia langsung melanjutkan pada loop selanjutnya, yaitu loop ke 11. Jika kita rubah ke nilai lain 5 contohnya, maka variabel 5 juga tidak akan muncul pada konsol. Multiple selection switch case. Pada presentasi sebelumnya, saya sudah menjelaskan penggunaan nested if else, yaitu perulangan yang kompleks karena menampung banyak pilihan kondisi. Namun, jika terdapat sangat banyak pilihan kondisi, maka bisa disebut kurang efisien. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan switch case, yang mana sebenarnya juga hampir sama dengan nested if else, karena juga menampung banyak pilihan kondisi. Namun, saya rasa untuk penulisan kode lebih efisien menggunakan switch case ini, karena dalam if else kita harus meneruskan lagi if ini, terus if else balik, jika else terus ditulis if kondisi ini, terus kemudian ditulis kembali else, terus if, terus kembali terus. Maka itu saya rasa kurang efisien. Maka kita bisa menggunakan switch case. Langsung kita coba pada NetBeans. Pertama kita tuliskan dulu switch dalam kurung nilai yang akan ditunjukkan perubahannya pada variabel yang ditunjukkan, yang diinginkan. Kita gunakan variabel. Kemudian jika kita dalam if else kita menuliskan else if kurung, lah itu kita masukkan ke dalam sini case. Contohnya itu yaitu adalah 0. Kita coba 0. Maka setelah 0 diberi tanda titik 2. Yang maksudnya itu adalah dimulainya blok eksekusi pada jika kondisinya 0. Kemudian jika kita sudah selesai pada case tersebut, kita menuliskan break untuk mengakhiri case tersebut. Kemudian kita mencoba untuk menuliskan kondisi lain, case 1 contohnya. Sama juga, tulis saja titik 2 setelah kondisi variabel tersebut.
Setelah itu tulis juga break untuk mengakhiri kondisi pada case 1 ini. Kemudian kita lakukan pilihan, masukkan input itu adalah kita coba set variabel menjadi 0. Kita run. Nah, switch variabel baris ini menunjukkan agar kita memperhatikan variabel ini, kemudian masukkan dalam case itu kondisi. Jika yang dirujuk ini bernilai 0, maka yang dijalankan adalah baris ini sampai break. Jika kondisinya 1, maka yang dieksekusi adalah blok sini sampai juga break. Kita coba untuk masukkan variabel dalam nilai yang tidak ada dalam switch tersebut. Kita coba run. Setelah kita run, kita di dalam konsol tidak muncul apa-apa karena di dalam switch ini tidak dijelaskan kondisi di mana angka 5 ini. Jadi jika dia tidak cocok dengan case yang ada, maka dia tidak akan melakukan apa-apa karena dia hanya akan cocokkan dengan case-case yang sudah disebutkan pada switch tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.